Makanya kenapa sunnah hukumnya berzikir dengan Asma'ul Husna? Karena Asma'ul Husna itu adalah kecirian, itu bahasa akademiknya, kecirian Allah untuk bisa diidentifikasi oleh manusia. Kira-kira manusia butuh apa? Butuh kaya, Allah menyebut dirinya Ar-Razzaq. Kira-kira manusia butuh apa? Butuh kasih sayang, nanti Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Jadi Allah ini menunjukkan identitas dasarnya kepada manusia dengan semua Asma'ul Husna. Jadi tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk kita tidak mengenal Allah, tidak ada. Makanya dalam ilmu tauhid, ya, hukum yang wajib dipelajari manusia, mukallaf, itu adalah mengenal Allah bisifatihi wa biaf'alihi, dengan sifatnya dan dengan perbuatannya. Tapi tidak dengan zatnya, karena zat Allah tidak bisa diinteraksikan dengan akal manusia. Menyebut Allah itu bagaimana besar dan tidak bisa diinteraksikan dengan akal manusia. Esensinya gitu. Khalifah ini apa? Ikhtiar. Hamba ini apa? Tawakal. Maka mindset rezeki orang qanaah itu adalah ikhtiar dan selesai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyamiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah, tempat kita bermunajat, mengiringi semua kehidupan kita, mengazamkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah hidupkan hatinya akan menjadi cerminan bahwa setiap gerak langkahnya itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia membaca semua kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat pujian kepada Allah, maka tergetar hatinya. Wa iza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah keimanannya. Keimanan yang bertambah itu ciri-cirinya adalah dikuatkan Allah sensitivitas kita untuk mengenal apakah yang kita kerjakan itu benar, salah, benar atau salah. Nah, yang ketiga ada levelnya, namanya sia-sia. Jadi ini yang bolak-balik kita kuatkan, bahwa orang-orang yang terus berikhtiar, berusaha menguatkan imannya, dia akan menghindarkan dirinya dari kesia-siaan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi kekuatan kita. Doa-doa kita pertama diampunkan Allah dosa. Yang kedua, Allah berikan kepada diri kita perlindungan atas semua ujian, atas semua cobaan bala. Diberikan Allah kepada diri kita keijabahan atas semua doa-doa kita, cita-cita kita. Diberikan Allah keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah. Saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, diberikan Allah kesembuhan, kesehatan, keafiatan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam kesusahan, kesulitan, kemiskinan, dimudahkan Allah, rezekinya diluaskan Allah, kehidupannya. Saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya, diberikan Allah hidayah. Insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kemarin kita sudah selesai di kata kunci ya. Nah, ini dia. Sekarang kita bicara tentang mindset. Jadi sebelum itu, kalau kita mau lihat ini sudah saya jelaskan atau belum di Al-Baqarah, mulai dari Allah menyebut pada ayat-ayat di awal ya. Ketika Allah menyebut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini kan tujuannya kepada orang kafir ya.
Kata Allah, orang-orang kafir itu sama aja bagi mereka, ya. Kan apakah diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, pasti mereka lah itu lah yang membuat dia memang menghardi ada orang kalau dinasehati didengari dulu, ya kan? Habis itu tidak diikuti, itu masih lumayan. Ini belum lagi dinasehati udah dilawan. Jadi menentang, menegahkan, ya bahkan menunjukkan keingkaran. La yu'minu. Kenapa? Nanti penyakitnya sudah Allah sebut. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi ternyata yang Allah kunci itu adalah qulub, hati. Kenapa hati yang dikunci? Walaupun nanti kalau dalam bab yang lebih khusus sebenarnya ada disebut fuad, ada disebut qalb, ada hati yang paling dalam itu fuad, ada qalb itu hati yang di luarnya. Jadi kalau kita mau bahas hati yang di luarnya itu adalah hati yang bisa berubah-ubah. Jadi hari ini awak benci sama dia, seminggu kemudian awak sudah mulai maafkan kesalahannya hingga hilang kebencian. Itu katanya masih qalbunya yang tersakiti. Tapi kalau sudah fuad, maka zabal fuad marah. Hati yang paling sensitif, yang paling dalam, mau dia baik apapun sama awak, udah kayak manapun dia, tetap kita tak terima lagi, dah kira-kira gitu. Nah, walaupun itu sebenarnya tidak boleh pada posisi yang jelek sebenarnya. Ya, hati yang paling dalam itu justru disitulah dia mengenal Allah. Semelenceng apapun jalan kita, sejahat apapun kita, sebandel apapun kita, tetap hati kita tidak pernah mengingkari takut kepada Allah. Itu sebenarnya yang paling baik dari semua rancangan. Jadi kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Coba ya, pertama yang dikunci mata hati, yang kedua adalah pendengaran, yang ketiga adalah penglihatan. Kenapa disebut di situ penglihatan dan pendengaran dan penglihatan? Sam'ihim wa ala absarihim. Karena memang penglihatan dan pendengaran itu adalah inderawi yang paling dominan memberi interaksi kepada hati. Gitu dia. Jadi di antara semua inderawi kita ini, yang paling cepat memberi respons terhadap hati kita itu adalah pendengaran dan penglihatan. Yang dilihat akan memberi penilaian, yang didengar akan memberi penilaian. Ada orang bilang bisik-bisik duduk di samping sholat, lalu dia katakan, ternyata bapak itu rupanya ini ya, gitu. Langsung teringat, mana mungkin, aku tahu, kira-kira gitu. Pendengaran ini sangat cepat memberi penilaian terhadap sesuatu yang bahkan kita belum tahu kebenarannya. Makanya Allah sebut yang dikunci itu adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisyawati wa lahum azabun alim. Dan bagi mereka itu adalah azab yang berat. Azab itu kalaupun mau kita kalkulasi bagaimana azab yang pedih, bagaimana azab yang berat. Pedih itu tidak berat tapi menyakiti, itu pedih. Makanya azab bila syadid itu walaupun tidak memberatkan punggung tapi sangat menyakiti hati. Tapi kalau berat yang siksa yang berat itu adalah sesuatu yang memberatkan tubuh kita. Jadi makanya nanti kalau kita dulu waktu kecil kan pernah diberi analogi kias ya, bagaimana neraka itu ya. Berbohong lidah ditarik, potong, tarik lagi, potong. Lalu ada yang digosok punggung itu, buku itu sangat terkenal sekali dulu. Itu semua rumah wajib punya itu. Anak sekarang aja yang nggak punya buku itu lagi. Coba, kenapa itu semacam menjadi pendidikan kepada kita dahulu kira-kira? Karena kita diberi orientasi dasar bahwa melanggar perintah Allah ada konsekuensi. Konsekuensinya seperti yang kita lihat dalam buku itu. Walaupun nanti kalau kita lihat apakah memang buku-buku itu adalah punya rujukan yang muktamad bahwa itu benar terjadi, ya sifatnya adalah ijtihadi. Para ulama itu mencoba menggambarkan bagaimana siksa yang sangat pedih di neraka, lalu memberi penggambaran itu dengan gambar-gambar yang mudah bisa diterjemahkan lewat inderawi kita. Saya kira gitu. Tapi intinya begitu Allah menyebut azabun azim, azabil syadid dan seterusnya,
bahwa azab yang akan Allah tunjukkan di neraka itu adalah sesuatu yang unpredictable dalam makna kehidupan kita di dunia ini. Jadi asas kausalitas itu tidak akan mampu membaca itu. Kausalitas itu kan sebab akibat. Kalau kita terjatuh Pak, di depan terpleset, ya kan? Paling kaki kita berdarah. Konsekuensinya adalah malam tidur tidak nyenyak. Itu masih predictable. Jadi kalau kita anggap bahwa terpelekok di depan itu sakit, maka azabun azil ini jauh di atas itu, gitu. Kira-kira gitu. Makanya apa yang paling ditakutkan manusia? Panasnya api, maka digambarkan bagaimana siksa neraka dengan api. Sakitnya terkena dengan gosokan, nah kira-kira gitu. Saya tidak tahu nanti kalau seandainya buku yang kita punya itu dimiliki oleh anak-anak 50 tahun yang akan datang, mungkin orang 50 tahun yang akan datang tidak pernah lagi memakai gosokan manual. Ya, mungkin orang itu untuk merapikan baju sudah tidak pakai gosokan, maka begitu mereka buka buku itu tidak masuk ke akal mereka. Apa ini? Kira-kira gitu. Nah, maka oleh karenanya kenapa saya katakan tadi itu adalah semacam kiasan dari para ulama untuk menerjemahkan betapa beratnya siksa dalam neraka. Sedikit lagi ya, ayat ini nanti ada hubungannya. Lalu kata Allah di ayat 8-nya, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Kata Allah, di antara manusia itu, nah Allah di sini menyebut kita sebagai an-nas. Itu yang kemarin sudah saya bedakan. Ketika Allah menyebut insan itu adalah manusia yang sempurna, tapi an-nas itu manusia yang khata', yang selalu buat salah, yang gemar berbuat salah. Maka Allah kalimat di sini, orang-orang yang suka berbuat salah itu, may yaqulu amanna, kami bilang kami beriman kepada Allah, ya, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari yang akan datang, ya. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak beriman. Disinilah nanti kena kalau disebut sih namanya ayatul munafik lah, kira-kira gitu ya. Siapa itu orang yang munafik nyata? Munafik nyata itu adalah kebohongannya menciderai ajaran Islam. Itu munafiknya munafik besar. Hari ini dia bilang bahwa Allah itu Tuhan, tapi di belakang dia caci maki Tuhannya. Nah, itu namanya munafik besar. Munafik yang kecil adalah dia mengambil keuntungan dalam kebohongannya. Nah, itu dia mengambil keuntungan dalam kebohongannya, walaupun kebohongannya itu tidak nyata-nyata mengganggu atau merusak pandangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketemu sama orang yang fasik, dia fasik. Ketemu sama orang yang beriman, dia beriman. Ketemu sama orang yang bandel, dia bandel. Kira-kira gitu. Nah, maka Allah katakan di sini, ini termasuk penyakit yang Allah berikan kepada orang kafir, dan penyakit ini bisa muncul di diri kita. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Tapi mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Digolongkan secara de jure asas legalitasnya dia itu orang muslim. Tapi begitu digolongkan tidak sampai kualitasnya pada orang mukmin. Satu ayat lagi. Habis itu kita kembali dua ayat lagi. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kata Allah, mereka itu mau membohongi Allah dan orang-orang yang beriman, ya. Padahal mereka itu yakhda'una illa anfusahum, mereka itu membohongi dirinya sendiri, ya. Wa ma yash'urun, dan mereka enggak sadar. Jadi apa itu? Siapa orang yang berbohong kepada dirinya sendiri dan dia enggak sadar? Siapa itu? Orang yang lalai. Makanya tadi saya katakan, jadi tasawuf itu memberi tempat, ruang kelalaian. Jadi tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat dosa besar, tidak mau berbuat dosa kecil. Di tengah-tengah itu ada kelalaian, sia-sia. Wa ma yashkurun. Jadi mereka mau tipu Allah, mereka mau tipu orang-orang beriman, padahal mereka sedang menipu dirinya sendiri. Nah, ini baru konklusinya lah, kira-kira gitu ya. Fi qulubihim marad. Jadi dikasih Allah kepada hati mereka marad, apa itu? Penyakit. Fazadahumullah marad. Lalu Allah tambah lagi penyakit itu. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Bagi mereka siksa yang pedih, dan kepada mereka
kepada mereka digolongkan sebagai orang-orang yang kazib. Apa itu kazib? Bohong, dusta. Gitu ya. Jadi fi qulubihim maradun, penyakit satu. Fazadahumullahu maradun, ditambah lagi penyakitnya. Jadi Bapak Ibu, maka kalau kita mau terjemahkan ayat ini, hati-hati kalau hati kita sakit. Itu intinya. Kenapa? Karena Allah sebut ciri-ciri orang-orang yang Allah sebut di atas tadi, ya, dia berbohong, dia menipu Allah, adalah orang yang Allah beri penyakit ke hatinya dan Allah tambah penyakit. Alhamdulillah. Jadi ini juga bagian dari kenapa orang-orang kafir itu sebenarnya kalau di awal-awal dulu mereka sangat percaya, mereka tahu ajaran Muhammad itu benar, kira-kira gitu. Tapi mereka menghardik kebenaran itu, ya. Sehingga cara mereka menghardik kebenaran itu membuat mereka seperti benar-benar mendustakan apa yang Allah takdirkan. Sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau mau dikaji benar-benar, mereka ini sebenarnya malu-malunya mengakui kebenaran Muhammad. Kenapa? Karena mereka senior. Jadi kan junior tidak boleh lebih pintar dari senior. Kira-kira gitu tuh. Hukum alamnya kan kayak gitu. Jadi inilah yang menyebabkan itu terjadi. Baik, kita hubungkan kemarin. Mindset itu kan model berpikir. Mindset rezekinya orang qanaah. Pertama, orang yang qanaah itu dia mendefinisikan hidupnya sebagai khalifah dan hamba. Ini benar dalam Al-Qur'an ya. Allah menyebut bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak wa la ilaha illa anta. Jadi khalifah itu apa? Ini mau yang serius atau yang ecek-ecek nih Pak? Serius ya. Nanti serius sekali nyantuk lagi. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah manusia yang grid berpikirnya 100%. Sehingga apa yang dia pikirkan berinteraksi dengan apa yang dia kerjakan. Itu pelan-pelan ya. Adakah orang bilang gitu? Aduh, kok aku buat ini ya? Aku kok buat ini ya? Itu berarti tindakannya melampaui pikirannya. Paham? Gak sadar aku udah kayak gini. Berarti perbuatannya melampaui pikirannya. Itu tidak identitas dasar kekhalifahan. Kekhalifahan itu adalah semua yang dia pikirkan mampu menghipnotis dia punya tindakan, dan tindakannya ini sepenuhnya mengikut apa yang dia pikirkan. Oke, tapi ini masih sangat liberal. Iya kalau yang dia pikirkan benar. Kalau yang dipikirkannya salah gimana? Nah gitu. Kan gitu kan? Kita hubungkan bahwa khalifah itu juga sebagai hamba. Berarti apakah akal Tuhannya? Apakah akal itu Tuhan? Tidak. Karena posisi manusia ini sebagai hamba. Maka karena dia sebagai hamba, maka dia akan merujuk semua yang dia pikirkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang dia pikirkan adalah apa yang Allah sebutkan. Apa yang dia pikirkan tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan. Apa yang dia pikirkan akan menerjemahkan semua kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tangan ketika hendak mencuri pada keadaan yang sangat kosong keadaan itu, tidak ada orang yang tahu. Tangan bilang, wahai akal, setuju nggak kau aku ambil ini? Kalau secara rasional setuju bro, tapi aku takut, Tuhan tahu. Kalau tidak kita ambil rugi ini, gimana? Itulah pertarungan akal. Jadi makanya kalau kita mau bicara yang lebih generik, yang lebih khusus, di akal ini, disinilah syaitan itu bermain. Jadi syaitan itu tidak pernah memaksa tangan mencuri, tidak pernah memaksa kaki melakukan kejahatan, tidak pernah, tidak pandai. Tidak pernah membuat mata melakukan maksiat, hidung mulut, tidak pernah. Tapi dia merusak akal. Karena akal inilah yang mampu dengan cepat berinteraksi dengan Tuhan. Tidak indrawi yang lain. Jadi kalau kita mau bicara sejarah yang generik, yang umum,
Kenapa setan tidak suka manusia itu sebagai makhluk sempurna? Selain dari karena dalam bentuk penciptaan antara tanah dan api, juga karena di manusia Allah beri akal yang mampu al-furqan, ya, bainal haq wal batil, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akal ini diciptakan Tuhan menjadi chip yang paling hebat untuk membuat manusia melakukan telaah yang mendalam, apakah dia mau berbuat baik atau tidak baik. Bapak Ibu, hukum dasarnya, setiap orang haus minum atau tidak? Minum. Itu hukum dasar toh. Kebetulan air ini adalah air yang memabukkan. Tapi saya haus, saya minum enggak? Kenapa? Kenapa kita tidak pakai hukum dasar bahwa setiap haus harus, padahal air sudah? Karena akal kita diberi interaksi membedakan mana yang hak, mana yang. Kalau kita siksa kucing tidak minum 5 hari, lalu kita suguhkan di depannya minuman yang haram, tak malah ditanya bersama kita, jenis apa minuman ini bro? Kok lain gue tengok air ini? Dibanting aja deh. Perkara tidak sur dia di lidahnya itu belakangan. Kenapa? Karena di akalnya tidak punya interaksi untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Makanya kalau ditanya nanti dalam kajian filsafat manusia, hewan itu punya akal nggak? Punya, tapi tidak bisa berpikir. Manusia itu punya akal yang bisa berpikir. Maka akalnya makhluk Allah selain manusia adalah akal yang sifatnya bertahan hidup, ya, hanya untuk mempertahankan hidupnya, ya. Jadi kalau dia mau ditangkap ayam, coba tes tangkap ayam, pasti dia punya ancam-ancam untuk lari. Tapi begitu kita nggak dapat, nggak ada dibilang, awas kau ya, tandai nanti. Nggak ada, besok datang lagi. Kucing awak maki-maki dia datang ke rumah awak ambil ikan awak. Memang kurang aja segala macam. Besok datang lagi, nggak ada sakit hati. Kenapa? Karena interaksi akalnya hanya terbatas untuk kelangsungan hidupnya. Jadi inilah dia. Maka oleh karena itu, khalifah dan hamba. Ini orang bapak yang menyuruh serius ya. Khalifah dan hamba ini adalah simbiosis yang nggak boleh ditinggalkan manusia kalau mau dia dekat kepada Allah. Tidak bisa. Kalau Anda merasa sebagai khalifah, maka otomatis Anda harus menjadi hamba. Kalau Anda hanya merasa khalifah, Anda akan sombong. Kalau Anda hanya merasa hamba tapi tidak merasa khalifah, maka Anda akan rendah diri. Karena sifat dasar kehambaan adalah rendah diri, bukan rendah hati. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kenapa kita sujud, yang kita baca adalah subhana rabbiyal a'la, karena kita rendah. Jadi kata Allah, engkau itu rendahan. Kira-kira gitu. Jadi inilah makanya Bapak Ibu, akal dirancang, kerja dasar akal dirancang untuk mempercepat manusia merasa dekat dengan Allah. Man arafa nafsah faqad arafa. Begini, bagaimana merancang? Kita mulai dari sholat. Sebenarnya kalau ini mau kita terjemahkan panjang. Pernahkah kita bertanya tentang sholat? Pernah. Apa yang kau tanya? Apa hukumnya? Bagaimana caranya? Kapan melaksanakannya? Apa yang membuat dia sah? Apa yang membuat tidak sah? Baik, selesai. Pernah nggak kau tanya, kenapa engkau sholat? Aspek apa yang menjawab itu? Aspek sejarah, oke, shollu kama ra'aitumuni usolli. Aspek syariah, oh ternyata Rasul Isra wal Mi'raj, lalu disuruh sholat. Oke, selesai aspek sejarah. Sekarang bicara tentang aspek falsafah. Kira-kira apa yang dirahasiakan Allah tentang sholat kepada dirimu? Kok terlalu serius sholat itu? Sehingga sholat itu menjadi satu dari banyak ibadah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Berarti kita harus mengkaji kenapa harus sholat. Maka untuk menjawab kenapa harus sholat, jawabannya tidak bisa normatif, Pak. Gini, kalau kita ketemu sama orang di restoran, ini ECC-nya kita di restoran tadi. Saya tanya sama beliau, kenapa Anda berada di restoran ini? Lalu dia bilang, wah di sini daging cincangnya enak. Saya
Saya tanya sama beliau, kenapa? Oh di sini karena pelayannya ramah-ramah. Beliau bilang, kenapa Anda tidak dekat dengan kantor saya? Kantor saya di depan itu. Kenapa? Oh tadi saya sebenarnya pengen ke toiletnya, cuman begitu habis dari toilet lapar pula. Ternyata kita semua duduk sama di sini dengan niat yang berbeda. Gimana? Kalau kita mau kaji itu, ngeri kita saudara. Maka oleh karenanya kita hubungkan nanti kemari. Maka pertanyaannya, kenapa Anda sholat? Ya jawab. Saya jawab. Kenapa? Karena saya merasa hanya dengan sholat saya bisa merasakan ada energi yang lain. Oke. Anda kenapa? Saya pengen kaya Pak, maka sholat. Oke. Anda kenapa? Nah itu penting harus kita jawab supaya kita bisa paham, akal kita ini bisa mampu mendeteksi sholat seperti apa yang sedang Anda kerjakan selama 10, 20, 30, mungkin sampai 60 tahun. Sholat seperti apa yang Anda kerjakan? Bisa. Makanya ketika Allah menyebut dalam hadis qudsi, ana inna zanni abdi bi, itu bukan korelasinya hanya pada harta, tidak. Termasuk pada pemahaman tentang hakikat Tuhan dari diri kita. Aku ada, kata Allah, pada saat engkau menyangkakan aku. Kalau kau sangkakan aku sebagai Tuhanmu yang mulia, maka aku akan menjadi mulia di hadapanmu. Kalau engkau sangkakan aku menjadi Tuhanmu yang maha pemurah, aku akan memurahkan semua urusan. Kira-kira gitu. Makanya kenapa sunnah hukumnya berzikir dengan Asma'ul Husna? Karena Asma'ul Husna itu adalah kecirian, itu bahasa akademiknya, kecirian Allah untuk bisa diidentifikasi oleh manusia. Kira-kira manusia butuh apa? Butuh kaya. Allah menyebut dirinya Ar-Razzaq. Kira-kira manusia butuh apa? Butuh kasih sayang. Nanti Allah menyebut dirinya Ar-Rahman. Jadi Allah ini menunjukkan identitas dasarnya kepada manusia dengan semua asma al-husna. Jadi tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk kita tidak mengenal Allah. Tidak ada. Makanya dalam ilmu tauhid, hukum yang wajib dipelajari manusia, mukallaf, itu adalah mengenal Allah bisifatihi wa biaf'alihi, dengan sifatnya dan dengan perbuatannya. Tapi tidak dengan zatnya, karena zat Allah tidak bisa diinteraksikan dengan akal manusia. Menyebut Allah itu bagaimana besar dan tidak bisa diinteraksikan dengan akal manusia. Baik, maka oleh karenanya udahlah kita rendahi aja, baru turun lagi kita dulu. Makanya begini, esensinya gitu. Khalifah ini apa? Ikhtiar. Hamba ini apa? Tawakal. Maka mindset rezeki orang qanaah itu adalah ikhtiar dan selesai. Makanya bolak-balik saya bilang, Pak, ini sulit. Kerjalah, silakan. Ya. Lalu orang marah kepada Anda, hadapi marah itu bukan dengan senyuman, itu kayak lagi. Hadapi marah itu dengan iktibar. Kenapa orang marah? Jangan-jangan marahnya dia itu adalah perpanjangan tangan marahnya Tuhan kepada saya. Kenapa? Karena saya selama ini sombong, merasa kerja saya perfecto. Selama ini perfect kerja saya. Hari ini ada orang marah kepada saya, merasa kerja yang perfect itu tidak perfect di matanya. Nah, kira-kira gitu. Nah, tapi tidak boleh kalah, karena kita juga khalifah. Apa kerja kekhalifahan itu? Ikhtiar, robah. Ya, jadi kalau ada pengusaha, manajer punya anak buahnya ini tidak cukup hasil bulan ini ketika dihitung, tidak apa-apa, evaluasi. Tapi mengevaluasinya itu tidak dengan mengevaluasi ketawakalan, tapi yang dievaluasi ikhtiarnya. Kalau ikhtiar yang dievaluasi apa? Metodenya, gitu ya. Metodenya dievaluasi, manajemennya dievaluasi, gitu ya. Baik Bapak Ibu. Maka oleh karenanya semua, siapapun orang yang bekerja, siapapun orang yang belajar, siapapun orang yang sedang memperbaiki hidupnya, pahami bahwa falsafah hidup kita adalah ikhtiar, tawakal. Ikhtiar, tawakal. Itu dua simbiosis yang tidak pernah bisa berpisah. Kalau hujan, apa ikhtiarnya orang pulang dari masjid menghindari hujan, pergi ke rumah? Kira-kira kalau hujan, penyakit atau hal apa yang sering dialami orang kalau kena hujan? Flu, demam.
Terjangkau akal nggak? Terdeteksi akal nggak penyakit itu? Terdeteksi akal. Kenapa akal bisa mendeteksinya? Huruf kebiasaan. Selalu saja, asal ada orang yang kena hujan, selalu flu. Itu hukum umumnya. Maka kalau akal mampu menjangkau kemungkinan sebabnya, apa yang harus kau lakukan? Carilah payung. Tadi dari rumah bawalah payung. Atau kalau kau punya sajadah atau serban, pulanglah, tempelkan ke kepalamu, ke badanmu, supaya apa? Supaya terhindar dari terkena hujan. Itu namanya ikhtiar. Itulah ikhtiar. Bagaimana mengukur ikhtiar? Selama akalmu masih bisa memikirkannya, kerjakan. Itulah ikhtiar. Lalu sampai di rumah, tetap flu, jangan salahkan payungnya. Kira-kira itu. Atau sebaliknya, karena tidak ada payung, tidak bisa dijangkau, tetap harus pulang-pulang dia. Lalu sampai di rumah tidak flu dia. Lalu dia bilang, tengok ini, saya sekarang kena hujan tidak lagi flu. Tidak begitu. Kenapa? Karena Allah punya hukum dalam hidupnya yang tidak sama dengan hukum yang ada di akal manusia. Kira-kira begitu. Baik ya Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau mau kita kupas lagi, sebenarnya udah enak saja ya. Enaknya gini, sama kayak makan. Saya sering-sering contohnya makan lah, atau minum. Kalau mau melatih diri, minum atau makan. Apa yang membuat Anda tertarik dengan minuman ini? Kalau yang membuat Anda tertarik dengan rasanya, rasa itu berhenti di mana? Lidah, kan? Dia akan terpikir, setelah saya minum ini, lidah enak, tapi perut sakit. Badan kegemukan. Kenapa? Yang saya minum penuh kolesterol. Tidak enak lah. Masa untuk membuat asik lidah, saya harus mengorbankan yang lain. Oke, kalau gitu saya tidak suka minuman berwarna. Saya mau yang putih-putih saja. Akhirnya gitu. Ya, saya itu. Ini contoh lain. Contoh lain. Mudah-mudahan contoh ini bisa mewakili. Setiap saya pulang ke kampung saya, kalau saya tidak bawa kendaraan, pulang ke kampung istri saya. Itu dari saya biasanya naik mobil bus yang ber-AC itu. Untuk dari pergi ke Simpang sampai ke rumah mertua saya, itu hampir setengah kilometer, lebih dikit lah. Selalu saja saya ditelepon, udah sampai mana? Biar dijemput, udah sampai mana? Saya nggak pernah mau. Kenapa? Gini, kalau mau pakai akal generik, akal umum, harusnya saya mau. Capek kan, jalan dari Simpang pergi ke. Tapi saya mau cari hal lain. Gini, selama ini mungkin saya bekerja jarang berkeringat. Inilah alasan saya harus berkeringat, jalan. Maka kita rombak mindsetnya. Bagaimana? Anggap jalan dari depan menuju ke dalam bukan sesuatu yang menyakiti dan mencapekkan, tapi sesuatu yang merubah energi. Sama itu Pak, kalau kita hidup, kalau kemiskinan itu kita anggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, maka sulitlah dia dibuat. Tapi kalau kemiskinan ini maknanya adalah kekurangan harta ya. Kita buat sebagai cara Allah memudahkan urusan kita, maka tidak ada kemiskinan yang membuat orang susah. Selesai. Ini sebenarnya sampai situ. Jadi kalau mau diterjemahkan jauh sebenarnya. Makanya lagi-lagi saya contohkan para sufi itu. Kenapa para sufi itu memilih jalan kemiskinan dalam makna dunia? Karena dia sudah berhasil melihat kenikmatan dalam kemiskinan itu yang kita tidak sampai makom di sana. Akal kita ini masih berhenti pada akal kausalitas dan sebab akibat. Sebab kenyang harus makan banyak. Sebab ganteng harus pakai baju cantik. Kira-kira gitu. Sebab dihormati orang harus prestis. Sebab gitu-gitu. Terus saja. Sehingga membuat kita tersulitkan dengan keadaan. Yang kedua, aktivitas dunia itu jalan lebih dekat pada Allah dengan berbagai cara. Jadi Bapak Ibu, inilah mindsetnya orang benar. Dia tidak akan mau mengerjakan semua aktivitas dunianya itu kalau tidak untuk membuat dia lebih dekat kepada Allah. Pak Ustadz, apakah ini hanya orang yang kerja di Kementerian Agama aja yang bisa ini? Enggak Pak, kerja di mana-mana bisa, di Toyota juga. Bisa. Caranya gimana? Banyak caranya. Pertama, mulailah dengan istiqomah dengan hal yang diperintah Allah, syariat.
Yang kedua, terjemahkanlah pemahaman keagamaan dan ilmu agama kita dalam interaksi kehidupan kita. Jujur, adil, sabar. Saya kira ini kita terjemahkan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi sampai nanti suasana filantropi berbagi, ya. Tidak ada ilmu, dalil tidak cukup, tapi bisa melakukan, kerjakan. Apa masalah? Kira-kira. Jadi semua orang berlomba-lomba dekat kepada Allah bukan pada saat dia hanya masuk ke masjid, tapi berlomba-lomba dekat kepada Allah justru pada saat dia keluar dari masjid. Saya selalu saja dalam pelatihan leadership, saya bilang, menurut Anda masuk ke masjid itu kesimpulan atau pendahuluan? Ini beda, Pak. Kalau kita anggap masuk masjid itu adalah kesimpulan, maka kita anggap begitu kita keluar dari masjid tidak ada urusan kita lagi, karena kita anggap sudah selesai, namanya kesimpulan. Tapi kalau kita yakini bahwa masuk masjid itu adalah muqaddimah, maka keluar masjid harus dibuat isinya. Jangan sampai begitu masuk masjid baik, begitu keluar masjid tidak baik lagi, nah gitu kira-kira. Jadi masuk masjid adalah charger kebaikan, keluar dari masjid adalah pembuktian tentang kebaikan. Sampai pada waktunya masuk masjid lagi, charger balik, keluar lagi, dibuktikan lagi, kira-kira gitu. Jadi salah kalau ada orang menerjemahkan masuk baik keluar jahat, masuk baik keluar jahat, masuk baik keluar jahat. Jadi seolah-olah kita masuk ke masjid hanya untuk membersihkan yang kotor. Tidak, bukan begitu sebenarnya. Yang ketiga, mindset rezeki orang qanaah itu tidak pernah menghakimi takdir. Kenapa saya sebut menghakimi? Apa kerja hakim? Kerja hakim itu memutuskan. Jadi maka kita ini ya udah kayak pasal yang kemarin saya sebut itu kan udah ada 2 pasalnya kan sudah saya sebut. Tidak usah, ya bismillah sajalah. Berkaca dia, kenapa lah hidungku pesek? Enggak usah. Enggak usah dikaji gini. Teori kegantengan itu tidak semata-mata dengan ukuran hidung mancung atau pesek. Kira-kira begitu cara menilainya. Tapi bagaimana cara kita merubah yang dianggap tidak sempurna menjadi sempurna? Yang berikutnya, memisahkan mindset atas usaha ibadah dengan hasil dunia yang didapat. Jadi mindset bahwa usaha ibadah ini, hasil dunia ini tidak boleh dikotomik. Apa itu dikotomik? Berbeda-beda. Orang capek bekerja. Coba kalau Bapak Ibu pernah nggak lihat tukang bangunan itu? Saya kalau lihat tukang bangunan itu, kira-kira apa rezeki mereka yang mahal? Kalau bayarannya, menurut saya tidak mahal kalau ukuran kita. Mungkin 100 sampai 200 ribu per hari. Bayaran mahalnya itu apa? Bayaran mahalnya itu adalah hidupnya mulas. Tidurnya pulas. Ya benar, boleh. Dia bisa angkat beban, kena panas matahari masih aman. Jadi menurut saya yang gitu-gitu itu yang bisa dilihat bagaimana interaksi kita bisa lebih mudah. Pak, kalau Bapak Ibu bekerja hanya dengan tanda tangan bisa hasilkan uang, kira-kira senang nggak? Senang. Tapi ridho nggak orang lain melihat itu? Belum tentu ridho. Ini wah nih, awak yang kerja ini cuma tanda tangan, dia pula yang dapat banyak. Kira-kira gitu. Mau saya teruskan ini kalimatnya. Maka kalau kita hubungkan rezeki itu dengan usaha, apakah menandatangani itu usaha? Tidak. Kalau usaha itu didefinisikan dengan tenaga jasmani, berarti uang yang kita hasilkan dari tanda tangan belum tentu rezeki bagi kita. Itu ngeri, Pak. Jangan-jangan yang rezeki bagi kita itu justru ketika kita keluar dari kantor, ketemu orang yang terjatuh keretanya, lalu kita bantu menariknya, kita bantu dan kita berkeringat di situ. Keringat itulah yang dinilai Allah sebagai rezeki kita. Bahwa itu kalau mau ditarik-tarik, Pak. Itulah. Jadi kalau mau paham nilainya, kalau dengan tanda tangan kita banyak rezeki, nah,
banyak-banyak olahraga biar banyak keluar keringat. Karena orang dulu bilang untuk menghasilkan rezeki harus keluar keringat, betul kan? Berkeringat aku mencari uang ini katanya. Kan dulu falsafah orang dulu itu, Pak. Berkeringat aku dulu. Jangan kau pikir aku bangun rumah ini tidak berkeringat, padahal tidak pernah dia berkeringat. Orang dia tanda tangan aja di kantor, tanda tangannya. Begitu tanda tangan cair 500.000, tanda tangan cair 500.000. Kira-kira gitu ya. Baik, yang berikutnya apa? Menjadikan salawat kepada Rasulullah sebagai jalan menerima ridho Allah. Kenapa di sini disebut salawat? Karena salah satu amalan yang selalu disandingkan selain dari memuji Allah, tidak sempurna pujian kepada Allah jika belum kita sandingkan dengan memuji Rasulullah SAW. Bersalawat itu ya bukan saya yang sebut, Allah yang sebut. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas. Makanya kalau saya ditanya, apakah amalan yang tidak boleh kita tinggalkan selain dari zikir, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata. Salawat, terserah Anda mau salawat apa. Dulu sering itu para tabi'in bercita-cita bermimpi kepada Rasulullah. Kalau tidak bermimpi kepada Rasulullah, bercita-cita bermimpi kepada sahabat-sahabat yang selalu berinteraksi dengan Rasulullah. Makanya dulu ahli thariqah itu, Pak, dia sering mendapat pelajaran tentang bersalawat kepada Nabi justru dari mimpi. Makanya kan banyak itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi. Itu salah satu jenis sholawat pada thariqah tertentu, Pak. Jadi tidak semua ada hadis yang sholawatnya ada nabiyyil ummi. Ada lagi sholawat yang menyebut wa ala alihi wa sahbihi. Ada yang menyebut sholawat hanya kepada Rasulullah, tidak kepada sahabatnya. Kenapa banyak sekali jenis sholawat yang hadisnya sangat sahih dan ma'ruf? Karena memang orang-orang dulu sangat mengagumi Rasulullah dan selalu saja tidak akan menghindarkan lisannya untuk tidak berselawat kepada Rasulullah. Kira-kira gitu. Jadi saya tidak tahu, itu saya nonton YouTube baru-baru ini, seminggu atau 2 minggu yang lalu, ada katanya seorang keturunan Rasulullah lah, Habib, dia bermimpi, diajarkan dalam mimpinya itu untuk bersalawat. Salawatnya pendek sekali, tapi saya tak begitu hafal, tuan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum, gitu. Ada ujungnya, saya tak tahu ujungnya apa. Lalu itu diajarkannya dalam thariqahnya, kira-kira itu. Dia bilang wasilahnya adalah dia bertemu dengan sahabat dalam mimpi itu dan berulang-ulang mengajarkan itu. Mimpinya bukan hanya satu malam. Nah, kira-kira gitu. Nah, bagaimana itu? Allah alam. Saya makam saya pasti tidak akan sampai ke sana. Tapi saya yakin ada orang-orang yang bercita-cita bisa bermimpi kepada Rasulullah bukan karena semata-mata senang kepada Rasul secara jasmani, tapi senang kepada Rasul karena dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus dibedakan. Kalau kita senang kepada orang secara jasmani, maka kita akan rindui cantiknya, rindui mancungnya, rindui tingginya. Tidak, kepada Rasulullah itu tidak boleh merindukan jasmaninya, tapi kepada Rasulullah itu merindukan bagaimana Allah memuliakan dirinya di hadapan Allah sendiri, bukan di hadapan manusia, Pak. Di hadapan Allah sendiri. Kira-kira gitu. Sedikit lagi ya. Hormat dan takzim kepada orang tua, guru dan ulama. Ini juga amalan para ulama dulu menerjemahkan keponaan. Jadi hormat itu identiknya dengan melakukan tidak menunjukkan kehebatan kita yang lebih tinggi di antara orang-orang ini. Gitu ya. Itulah hormat. Takzim itu adalah orang-orang yang ini apalah contohnya. Misalnya ada seorang yang ahli dalam satu ilmu, udah belajar, dia mengajar, mengajar. Begitu selesai mengajar, ketemu sama gurunya, seperti hilang ilmunya, tidak berani lagi dia menyampaikan. Tapi saya yakin itu karena tawadhunya. Jadi nggak bisa saya. Itu ulama-ulama dulu senang seperti itu. Makanya para sahabat itu walaupun Rasulullah selalu berdiskusi kepada Ali tentang ilmu,
Tapi para sahabat itu tidak pernah mendahului ilmunya Rasulullah SAW. Tidak pernah. Jadi kalau sahabat selalu dalam majelis berkomunikasi, begitu datang Rasul mereka diam, tidak pernah membantah Rasulullah. Mereka mendengar. Kenapa? Karena itu tabiatnya orang-orang yang ta'zim. Jadi ini juga sebenarnya para orang-orang dulu senang mengamalkan ini. Makanya dulu kalau dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tradisional itu minuman guru kayak gini itu begitu keluar gurunya direbut sama santri itu tidak habis. Makanya ada guru-guru yang khawatir dia dijadikan nanti seperti pengkultusan, dia sengaja menghabiskan minumnya. Atau kalau minumannya adalah minuman kemasan dia bawa pulang. Kenapa? Bukan karena dia comok, dia khawatir ada salah kaprah dari para murid-muridnya kepada diri. Kira-kira gitu. Ya, jadi tidak boleh ada pengkultusan. Nah, maka ini yang sebenarnya banyak dikritik oleh orang-orang yang sangat rasional terhadap pengamalan orang-orang yang sangat tradisional. Ya terserah bagaimana. Kayak cium tangan kepada guru, berkhidmat kepada guru, Pak, dipanjangkan Allah umur. Tapi saya termasuk iri melihat. Kalau Bapak Ibu pergi ke makam-makam, pergi ke pesantren-pesantren tradisional, jangankan di Jawa, kalau di Jawa itu sudah sangat mengerikan. Makam Gus Dur itu, saya pernah sampai di situ di pesantren itu jam 12:30 malam karena bus kami bus pariwisatanya rusak lah kira-kira gitu. Aturannya tujuannya sampai di makam itu jam 9 malam, tapi akhirnya jam 12:30 malam. Begitu masuk awal ke situ masih ada santri yang berziarah di makamnya itu. Jadi sampai pada ada kelakar, orang mengatakan kelakar ini, saya juga nggak berani menggunakan kelakar ini. Katanya gini, malaikat itu tidak sempat menanyai Gus Dur karena Gus Dur selalu dijagai oleh para muridnya. Katanya kan, kapan jenazah itu disoal oleh malaikat? Ketika sudah terdengar langkah manusia meninggalkan kubur itu, keltek, maka mulailah datang malaikat itu bertanya. Ini enggak ada orang melangkah keluar, masuk orang lagi. Di pesantren saya dulu termasuk Purbabaru Mustafa, itu makamnya Syekh Mustafa Hussein yang ada di depan pesantren itu. Enggak sunyi itu, Pak. Saya pernah ziarah jam 2 pagi. Ada orang itu. Waktu saya ngantri, saya juga heran. Kenapa ini orang sama kayak saya ziarah jam 2 pagi? Tidak tahu juga saya. Tinggi karomahnya, Pak. Allah mati jangan langkah bersihkan kuburan aku malas. Nauzubillah. Jadi oleh karenanya ada orang sampai mati pun dia masih Allah kasih rezeki dunia. Apa itu? Itulah orang yang ziarah kepada kuburan. Itu rezeki dunia orang yang mati itu. Itu rezeki dunia orang yang mati. Maksudnya apa? Selagi dia sudah mati, orang yang di dunia masih berdoa untuk diri. Kira-kira gitu ya. Sedikit lagi. Komitmen menebar rezeki menjadi mindset itu yang sudah mendarah daging. Bapak Ibu, kenapa saya sebut di sini mendarah daging? Karena kekikiran manusia, kekikiran manusia akan mampu dideteksi manakala dia, ini manusia, ini kebaikannya. Ini kalau masuk pada bab ikhlas kena ini, Pak. Ini manusia, ini kebaikan. Ini manusia, ini kebaikan. Dia melihat kebaikannya, tapi kebaikannya tidak berada dalam diri, berada di luar dirinya meskipun sangat Siapa contohnya? Contohnya orang yang mampu menyebutkan kebaikannya. Alhamdulillah Pak, saya tadi datang kemari ada di depan sampah, saya kutip sampah itu, saya taruh di tong sampah. Alhamdulillah, saya sudah membantu masjid ini lebih bersih. Baik nggak saya? Baik. Saya orang luar bisa mengutip sampah, tapi kebaikan saya itu masih di luar dari diri saya. Kenapa? Masih bisa saya ceritakan. Bagaimana kebaikan yang berada dalam dirinya sendiri? Begitu saya datang, saya lihat sampah, saya masukkan sampah. Ya, rupanya kelihatan sama orang BKM. Begitu pulang ceramah, dibilang, Pak, itu kan
Sampah di depan, ada tukang sampah yang ngutip. Kenapa Bapak yang ngutip? Bagi saya setiap ada sampah harus dikutip. Wah, Bapak terima kasih lah Pak, Bapak sudah membantu saya. Tidak ada yang dibantu. Bagi saya mengutip sampah, menaruh sampah pada tempatnya sebuah kemestian. Kira-kira gitu. Jadi dipuji orang pun dia karena dia berbuat baik, dia merasa itu bukan kebaikan. Karena bagi dia itu kemestian. Jadi nggak perlu ada yang mau diceritakan. Apa yang mau diceritakan? Nah itu dia. Inilah sebenarnya level yang tinggi nanti. Makanya saya katakan komitmen menebar rezeki ini menjadi mindset bagi orang yang berpengharapan. Jadi kalau kita duduk makan di kantin dengan makanan yang melezatkan diri kita, menyempurnakan kelezatan diri kita, muncul orang yang sepertinya sangat ange, apa ange? Ya ange lah ya, sangat ange melihat makan kita. Kita kasih dia dan kita anggap itu adalah kemestian, tidak sebuah kebaikan. Kira-kira. Jadi kalaupun ditanya orang, kenapa Bapak kasih dia itu makan? Baik kali Bapak ya, enggak. Ya namanya saya masih ada rezeki, dia butuh kasih aja lah. Kira-kira gitu. Tapi itu kalau kata orang Medan lebay, ya kan? Tapi tidak. Ada orang-orang yang sudah mampu mengimplementasikan itu dalam hidupnya. Nah, nanti kalau saya cerita Rasul yang saya boleh bilang itu yang tidak masuk akal. Ya, lapar istrinya Aisyah, pergi ke pasar beli roti, pulang tengah jalan jumpa orang miskin, bukan sepertiga dikasih, bukan 2/3, semuanya. Nah itu kalau mau kita baca pada ranah rasional ekonomi, jadi berpikir ekonomi yang rasional, itu yang dia lakukan salah itu. Tapi kenapa Rasul lakukan itu? Dia menganggap bahwa kebaikan itu kemestian, tidak sesuatu yang harus disebut-sebutkan. Jadi tidak ada alasan lisan menceritakan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu sudah menjadi bagian dari diri. Kira-kira gitu ya. Baik, saya membaca cerita motivasi, tapi cerita ini sebenarnya untuk motivator-motivator pasnya. Kebetulan saya kan tidak motivator dan saya nggak suka sama motivator. Katanya gini, dalam sebuah wawancara penerimaan pekerja, jadi ada seseorang yang selalu saja merasa tersiksa di rumah. Tersiksa di rumah. Kenapa? Orang tuanya selalu saja disiplin. Pagi bangun, sapu rumah dijadwal nih, anak nomor 1 sapu rumah, anak nomor 2 gitu. Jadi rumah dia itu tidak ada debu gitu. Per 10 menit ada yang nyapu. Sehingga akhirnya setiap dia cerita kepada orang, dia bilang orang tuanya itu sangat keras mendidiknya. Tidak boleh ada sampah di rumahnya, kira-kira gitu. Sehari waktu dia melamar pekerjaan, sudah di akhir tinggal testing wawancara. Sengaja pimpinan perusahaan membuat ruang tunggu, waiting room, penuh dengan sampah, berserakan, jorok. Sudah. Lalu muncul satu orang duduk, muncul satu orang duduk, muncul. Dia muncul karena udah capek kali kena siksa orang tuanya di rumah, jangan ada sampah. Sudah, bawaan badan aja pernah. Diambilinya sampah itu. Selesai. Akhirnya dari toa ruang waiting room diumumkan, baik Bapak Ibu, wawancara ditiadakan. Semua silahkan pulang kecuali Anda yang nomor sekian, itu ada nomor. Akhirnya masuk. Ditanya, kenapa Anda kutip di sampah? Ternyata mereka lihat CCTV. Kenapa Anda kutip di sampah? Anda mau kemarin melamar apa? Oh, saya melamar pekerja ini, pekerja keuangan. Lah, kenapa Anda kutip di sampah? Gini Pak, kata mama aku di rumah, tak boleh ada sampah. Suntuk kali aku tengok ruang tunggu ini banyak kali sampah. Udahlah, daripada ada kerjaan itu kutip aja. Anda diterima. Kenapa? Kalau Anda berpikir bahwa Anda mau jadi bagian keuangan, lalu Anda tidak penting ini sampah, berarti Anda hanya penting pada pekerjaan Anda, tidak penting pada perkembangan dan kesempurnaan kantor. Saya cerita ini malu sebenarnya, karena saya bukan motivator, tapi saya yakin inilah yang menjadi sebuah kemestian. Bayangkan kalau orang itu nangkap, dia datang ke situ hanya untuk wawancara, mungkin bukan rezekinya itu. Nah, kira-kira gitu. Jadi inilah menurut saya kenapa akhirnya komitmen menebar rezeki ini menjadi mindset yang sudah mendarah daging. Jadi tidak usah lagi mau sedekah, kasih bantu orang, lalu kita pamrih, tidak apa-apa. Cerita untuk membuat orang punya ghirah silakan.
tapi cerita supaya orang meninggikan harga dirinya kepada kita, saya mohon itu dikurang-kurangilah. Jadi kalaupun ada orang nggak menghargai kita berlebih karena kita banyak sedekah, minta kepada Allah, ya Allah, saya butuh penghargaan darimu, tidak butuh penghargaan dari manusia. Tidak apa-apa, agak lebay sedikit doanya, tapi mudah-mudahan itu Allah berikan kekuatan kepada diri kita. Baiklah, saya kira itu dulu lah ya. Jadi ya pelan-pelan sedikit lagi selesai. Habis ini kita akan masuk di bab sabar. Jadi sabar itu nanti bagian lanjutan dari apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Allah alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.